FIFA terapkan aturan offside yang digagas Arsene Wenger. Arsenal dan City bersiap pecahkan rekor, sambil Lokonga beri petunjuk tentang masa depannya. FIFA terapkan aturan offside yang digagas Arsene Wenger. Sejak hengkang dari Arsenal, Arsene Wenger telah terlibat dalam FIFA dan mendapatkan reputasi sebagai manajer yang memperkenalkan ide-ide inovatif. Saat ini Wenger menyarankan berbagai perubahan pada permainan sepak bola. Salah satu perubahan yang diusulkan Wenger berkisaran pada aturan offside. Aturan saat ini, jika ada bagian tubuh penyerang yang berada di depan bek terakhir saat bola dimainkan dianggap offside. Namun FIFA dilaporkan sedang mempertimbangkan modifikasi, di mana hanya bagian pencetak gol dari tubuh penyerang yang harus berada di luar bek terakhir agar panggilan offside dapat dilakukan. Penyesuaian aturan potensi ini juga akan menguntungkan penyerang di seluruh dunia, tetapi dapat menimbulkan tantangan bagi para pemain bertahan yang sudah berjuang untuk menahan penyerang. Sebelum perubahan tersebut diterapkan di Premier League, terlebih dahulu akan diuji cobakan di Swedia, Italia, dan Belanda. Pekan yang padat, Arsenal rampungkan 4 negosiasi. Pekan ini akan menjadi pekan yang sibuk bagi Arsenal. Terdapat 4 negosiasi yang akan diselesaikan dan segera diresmikan oleh The Gunners. 2 di antaranya adalah transfer pemain baru dan 2 lainnya adalah pembaruan kontrak. Pekan ini Arsenal akan kedatangan 2 pemain baru. Mereka adalah Declan Rice dari West Ham United dan Jurriën Timber dari Ajax Amsterdam. Tes medis terhadap keduanya dilaporkan segera dilakukan pada pekan ini, sehingga peresmiannya pun bakal dilakukan sebelum pekan ini berakhir. Sedangkan 2 negosiasi lainnya adalah pembaruan kontrak. Pemain Arsenal yang bakal mendapatkan perpanjangan kontrak adalah William Saliba dan Reiss Nelson. Saliba menjadi komponen penting di lini belakang Arsenal. Tanpa kehadirannya di musim lalu, Arsenal mudah sekali kebobolan. Sedangkan Reiss Nelson diharapkan mampu menjaga kedalaman skuad di lini depan, karena dia bisa dimainkan di sayap kiri maupun kanan. Saka siap dilepas Leverkusen naikkan tawaran. Dilansir dari Football London bahwa pemain internasional Swiss Granit Xhaka mendekati transfer senilai 21,5 juta pound sterling untuk gabung dengan tim Bundesliga Bayer Leverkusen. Seperti yang kita ketahui, nominal ini jauh lebih tinggi daripada penawaran awal yang berada di angka 13 juta pound sterling dan sempat membuat Arsenal sendiri ragu untuk menjual sang pemain. Pemain berusia 30 tahun itu bergabung dengan Arsenal dari Borussia Mönchengladbach pada 2016 dan kini bersiap untuk kembali ke kasta tertinggi Jerman setelah musim terbaiknya di Stadion Emirates, di mana dia menyumbangkan 7 gol di Liga Premier dan 7 assist, sekaligus membantu tim Mikel Arteta finish kedua di musim 2022-2023. Saka akan ditawari kontrak jangka panjang oleh raksasa Jerman tersebut. Dengan begitu, Saka akan mendapatkan waktu bermain lebih banyak ketika berkiprah di Bundesliga nanti. Arsenal dan City bersiap pecahkan rekor. Arsenal dan Manchester City ngebut belanja pemain. Kedua tim raksasa Inggris itu masing-masing akan memecahkan rekor transfer. Dirangkum dari berbagai sumber, Arsenal masih mengejar gelandang bertahan West Ham United Declan Rice. Sementara Manchester City berburu bek tengah RB Leipzig, Josko Gvardiol. Andai kedua tim itu masing-masing dapat incarannya, maka akan ada pemecahan rekor transfer. Arsenal dikabarkan siap menebus Declan Rice seharga 105 juta pound sterling atau setara dengan 2 triliun rupiah. Jika terwujud, Declan Rice akan menjadi pemain Inggris dengan rekor transfer termahal, menggeser Jack Grealish yang dibanderol 100 juta pound sterling. Sedangkan Manchester City diketahui sudah menawar Josko Gvardiol dengan harga 64 juta pound sterling. Namun RB Leipzig meminta biaya lebih dan menyentuh angka 86 juta pound sterling atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Jika itu tercapai, akan menjadikan Gvardiol sebagai bek tengah termahal di dunia.
Rekor sebelumnya dipegang oleh Harry Maguire yang dibeli MU dari Leicester seharga 80 juta pound sterling. Sambil Lokonga beri petunjuk tentang masa depannya. Gelandang Arsenal Albert Sambi Lokonga memberikan petunjuk tentang masa depannya saat dia berjuang di Emirates. Sejak dia pindah ke Arsenal, dia tidak pernah menjadi pilihan utama di lini tengah Arsenal. Hingga kemudian dia dipinjamkan ke klub lain untuk mendapatkan menit bermain. Setelah dipinjamkan ke Crystal Palace, Lokonga kembali menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dia nampaknya siap untuk pergi dari Emirates Stadium. Masih belum jelas di mana Sambi Lokonga akan bermain pada musim depan, tetapi dia ingin berada di klub tempat dia akan dihargai. Sambi Lokonga tidak cukup bagus untuk Arsenal saat ini dan tidak mungkin jika sang gelandang hanya duduk di bangku cadangan di musim depan. Apalagi saat ini The Gunners memiliki beberapa gelandang top yang akan ditambahkan ke klub. Delapan pemain telah kembali ke London Colney. 8 pemain tim utama Arsenal kembali berlatih di London Colney. Saat pertandingan pramusim akan berlangsung, banyak pemain di skuad tim utama Arsenal tampil dalam pertandingan internasional pada bulan Juni, sehingga jumlah yang ikut latihan saat ini sangat terbatas. Gabriel Jesus, Leandro Trossard, Ben White, Eddie Nketiah, dan Rob Holding semuanya telah kembali berlatih. Sementara Cedric Soares, Albert Sambi Lokonga, dan Marquinhos juga telah kembali setelah masa peminjaman mereka. Kembalinya Trossard merupakan kabar baik, karena sang penyerang harus melewatkan jeda internasional Juni setelah menjalani operasi kecil. The Evening Standard melaporkan bahwa para pemain yang menjalani tugas internasional pada bulan lalu akan tiba kembali dalam latihan pada hari Sabtu, dan Arsenal akan terbang ke Jerman pada hari Minggu. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!